Oke, selamat teman-teman. Sorry mungkin kalau kurang stabil ya kameranya. Soalnya aku cuma megang pakai tangan, nggak pakai apa tripod atau apa atau pakai stick gitu. Soalnya ini mungkin videonya nggak terlalu lama ya. Em, jadi untuk di topik video kali ini sebenarnya dia ada banyak ya, cuman ini kita bahas satu-satu aja. Yang pasti ini sebuah apa ya, semacam mini series gitulah. Aku belum namain sih mini seriesnya apa. Yang pasti ini itu berkaitan dengan gimana cara kalian membuat latihan kalian, khususnya latihan bebannya, resistance training, supaya lebih efektif gitu ya. Istilahnya membuahkan hasil, bukan juga membuahkan hasil, maksudnya membuahkan hasil yang optimal gitu ya. Jadi kalau kita bertanya kayak 100% nih orang latihan beban gitu ya, nggak semuanya dapat hasil yang optimal gitu kan. Entah itu karena faktor ini atau faktor itu gitu kan, ada banyak faktornya. Nah, yang akan kita bahas paling pertama itu adalah work out hard. Jadi work out hard maksudnya latihan yang keras, sama seperti kita work hard gitu kan. Ketika kita bekerja, kita itu harus bekerja secara maksimal gitu kan, dimana supaya kita menguntungkan perusahaan di mana kita bekerja dan juga kita menunjukkan performa kita gitu kan. Jadi sebenarnya semua pihak diuntungkan. Nah, in this case, dalam hal ini yang diuntungkan itu kita sendiri gitu kan. Nah, ketika kita workout itu kan untuk self improvement kita nih, itu kan untuk demi kebaikan kita sendiri kan, supaya mungkin kita mau jadi lebih kuat gitu kan, atau kita mungkin mau membentuk massa otot gitu kan. Nah, salah satu kesalahan terbesar banyak orang, bukan yang nggak berhasil ya, cuman mungkin mereka kurang bisa melihat progres yang signifikan itu, karena mereka latihannya itu nggak 100%. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri latihan udah 3 tahun. Aku bukan advance lifter gitu ya, bukan. Kalau advance itu yang udah latihan udah di atas 5-7 tahun, 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun udah latihan, itu udah termasuk advance. Nah, aku ini masih dalam tahapan intermediate ya, masih 3 tahun gitu kan, bukan yang udah pro banget gitu. Cuman di satu sisi aku udah ngerti gitu ya, ketika kita latihan beban ya, latihan beban itu bukan kayak olahraga lain ya, yang istilahnya dimana kita kayak misalnya kalian main sepak bola nih kan, kalian main sepak bola, gimana passing yang benar gitu kan, gimana passing yang kayak istilahnya yang proper itu seperti apa gitu. Jadi ya latihan passing sebenarnya sama sih prinsipnya. Ketika kita melakukan suatu gerakan, misalnya bench press gitu kan, gimana eksekusi yang benar gitu. Nah, tapi di sisi lain kita nggak bisa hanya terus-terusan melakukan hal yang sama gitu. Kita harus nambahin beban, kita harus nambahin repetisi gitu kan. Jadi latihan beban ini sebenarnya penuh dengan banyak pertimbangan, banyak banyak istilahnya, dia nggak sesederhana itu gitu. Kita harus memodifikasi latihan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat hasil. Jadi kalau misalnya kalian latihan dari hari pertama kalian mulai latihan sampai hari ke-100 kalian latihan terus, latihannya itu aja, kalian nggak bakal ngelihat perubahan yang signifikan gitu. Nah, dalam topik ini kita membahas tentang latihan keras. Nah, seringkali mungkin kalian salah satu pelaku ya, atau mungkin kalian sering lihat di gym. Mungkin kalian nggak melakukan tapi kalian sering lihat di gym. Kalian lihat ya nggak tahu ya, mungkin itu mereka beginner atau orang-orang yang baru nge-gym gitu ya, baru pertama kali di awal gitu kan.
mereka latihan tuh kayak kalian bisa lihat gitu, maksudnya bebannya mungkin nggak maksimal, dalam artian kalau kalian prediksi itu kayaknya mereka masih bisa ngangkat lebih berat gitu, tapi mereka mungkin ragu-ragu gitu kan, atau mungkin apa ya, mereka merasa seakan-akan oh nggak bisa, aku nggak bisa ngangkat yang seberat itu. Jadi ini konteksnya nih ya, ketika kita latihan beban emang kita nggak bisa ngangkat terlalu berat, tapi kita juga nggak bisa ngangkat terlalu ringan. Jadi istilahnya gimana ya, lebih kalau mau dibandingin nih, kalian lebih baik ngangkat agak berat daripada kalian ngangkat di bawah gitu, istilahnya terlalu ringan. Karena justru ketika kalian ngangkat terlalu ringan, kalian nggak mendorong atau nggak menstimulasi otot kalian untuk bertumbuh gitu loh, ngerti nggak? Jadi istilahnya kayak apa ya, itu makanya kok prinsip utama dari latihan beban, dari resistance training adalah progressive overload gitu kan. Jadi kalian tuh harus terus berkembang, push terus otot kalian itu untuk wah ini sebuah stimulasi yang baru gitu kan, ini kayaknya lebih susah dari waktu itu gitu kan, dari latihan sebelumnya kita harus lebih kuat lagi gitu. Itu istilahnya signaling yang kita berikan pada otot kita supaya mereka itu terus bertumbuh, terus menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar gitu kan. Nah kalau kalian latihan terus kalian mungkin istilahnya kalian udah bisa ngangkat 10 kilo nih misalnya kan, kalian bisa ngangkat 10 kilo tapi kalian cuma ngangkat 8 kilo misalnya. Nah jadi kan ada istilahnya ada ruang nih kan, ini ada ruang untuk kalian itu bisa apa ya, sampai istilahnya nih ini limit kalian tuh cuman set diri kalian tuh di bawah sini gitu. Jadi masih ada ruang sebesar ini untuk kalian tuh bisa nge-push lagi gitu. Nah kan sayang kalau misalnya kalian latihan, misalnya nih kalian latihan beban gitu kan, kalian dalam 1 bulan tuh seharusnya ada pertumbuhan massa otot sekitar taruhlah 1/4 kilo misalnya, atau mungkin kalau kalian baru-baru gitu kan mungkin 1/2 kilo itu massa otot pure gitu kan, pure jaringan otot gitu ya. Tapi karena kalian latihannya itu enggak, ya istilahnya bisa dibilang setengah-setengah gitu, setengah-setengah dalam artian kalian nggak nge-push diri kalian gitu ya, jadinya malah mungkin kalian dalam sebulan cuma nambah 100 gram massa ototnya gitu, yang ketambah di tubuh kalian itu cuman istilahnya cuman setengahnya atau cuman 1/4-nya, jadi nggak maksimal gitu. Padahal kalian bisa mungkin nambahin berapa banyak gitu, jadinya malah kurang gitu kan, karena nggak maksimal kalian latihannya gitu. Nah bayangkan kalau kalian lakukan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ini aku lakukan di mungkin sekitar 1-2 bulan pertama ya. Untungnya banget kayak di 1-2 bulan pertama itu aku banyak belajar gitu ya, banyak cari materi gitu kan, banyak istilahnya cari-cari sumber yang terpercaya lah di internet gitu kan, entah itu artikel, video-video YouTube dari bukan cuman orang-orang sembarangan gitu ya, tapi mereka yang memang ahli dalam sport science atau istilahnya di bidang olahraga dan nutrisi itu mereka memang ngerti gitu, bukan cuma sekedar praktisi aja, tapi mereka juga akademisi, jadi mereka benar-benar ngerti teorinya gimana. Nah aku belajar banyak dari mereka gitu kan, jadi istilahnya sumber-sumber yang valid lah gitu kan, cari apa yang aku nggak tahu, cari tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu kan, gimana latihan yang benar gitu, bukan cuma sekedar latihan. Semua orang juga bisa latihan, sekedar latihan gitu, tapi yang penting adalah gimana kita latihan yang benar, yang efektif, dimana kita bisa melihat hasil gitu, bukan cuma sekedar latihan. Kalau kalian masih belum percaya, kalian di setiap gym itu biasanya ada orang yang udah latihan 5 tahun ke atas, sampai udah istilahnya mungkin latihannya lebih lama dari kalian gitu ya, tapi mereka progresnya nggak kelihatan. Jadi istilahnya kayak apa ya, seakan-akan mereka itu latihan tuh
yang harusnya mereka latihan 100% gitu kan, mereka itu cuma latihan 50-70%. Jadi sayang gitu, kalian kan latihan itu kan makan waktu gitu ya kalian, terus juga ngeluarin biaya buat konsumsi protein gitu. Jadi sayang kalau kalian spend money, spend time on working out gitu kan, taking care of your nutrition, terus malah kalian di saat kalian latihan tuh latihannya nggak 100% gitu. Satu hal yang biasa aku perhatiin tuh di banyak orang, mereka kalau latihan itu mukanya masih manis-manis aja gitu ya. Nah, menurutku ini secara personal gitu ya, karena aku juga kayak gitu sih. Orang-orang yang latihannya keras ya, mukanya pasti jelek. Kalau nggak jelek mukanya merah, kayak istilahnya mukanya jadi kayak serius banget gitu. Kalau misalnya orang yang nggak yang nggak nge-push diri mereka, itu kelihatan mereka latihan tuh kayak kayak seakan-akan dari mukanya itu kelihatan kalau mereka itu nggak ngangkat seberat yang mereka bisa gitu, tapi mereka ngangkat yang berat tapi ya nggak terlalu berat gitu. Jadi seakan-akan beban yang mereka angkat tuh nggak memberikan challenge buat diri mereka gitu. Karena ada orang-orang begitu yang istilahnya, oh aku ngangkat beban yang istilahnya bisa aku angkat. Nah, bisa aku angkat itu kan ada banyak gitu ya, interpretasinya. Aku bisa ngangkat 1 kilo, aku bisa ngangkat 2 kilo, tapi apakah aku ngangkat beban-beban ini untuk aku latihan? Kan enggak. Aku kan harus nyoba angkat beban seberat yang aku bisa, seberat mungkin, tanpa merusak form atau postur latihanku gitu kan. Jadi ya bukan juga kayak kalian powerlifter gitu. Powerlifter itu mereka itu sangat mahir dalam menguasai skill, dalam artian powerlifter itu cenderung familiar dengan bench press, squat sama deadlift. Itu aja yang mereka latih. Sedangkan kita yang fokusnya di hypertrophy atau pembentukan massa otot, kita banyak yang kita modifikasi gitu kan. Dan satu keunikannya lagi adalah kita lebih familiar dengan rasa sakit gitu. Karena powerlifter itu nggak ada yang kayak mereka latihan bench press terus 20 repetisi gitu kan, terus jadi isinya sampai panas gitu. Mereka biasa ngangkat itu 1 repetisi 3, 5 gitu kan, nggak banyak-banyak gitu. Kecuali mungkin mereka lagi ngambil hari-hari dimana mereka kayak nggak terlalu fokus dalam gerakan tertentu gitu ya. Jadi mereka mungkin ada ngelatih lengan misalnya kayak gitu, nah mungkin ada mereka repetisi tinggi, ada mungkin. Tapi yang lebih familiar ke repetisi-repetisi yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang fokusnya di bodybuilding gitu ya, membangun massa otot gitu kan. Nah, ada banyak sih yang bilang kalau bodybuilding itu nggak cuman masalah fisik, tapi itu juga mental game gitu ya. Karena apa? Kayak tadi aku bilang, bodybuilding itu lebih familiar dengan rasa sakit gitu kan. Ketika kalian mulai masuk ke repetisi yang lebih tinggi, misalnya udah 12, 13, 14, 15, masuk ke 20, apalagi kalau kalian main sampai ke angka 20-an lebih, itu kan kalian bisa ngerasain panasnya di otot kalian gitu, sakitnya gitu. Nah, itu yang kita bisa ngelihat kemampuan kita di situ gitu. Kadang-kadang kita udah masuk ke repetisi yang lebih tinggi, kita udah ngerasa nggak mampu, padahal kita masih mampu gitu loh. Jadi kayak mental kalian udah kalah duluan dari fisik kalian gitu kan. Misalnya kalian melakukan curling gitu ya, kalian curl bicep curl gitu kan. Nah, kalian udah kayak udah rep, misalnya kalian nge-rep ke 10 gitu, ke 10 gitu, udah panas, udah sakit gitu kan, tapi kalian masih bisa gitu, kalian masih bisa
lanjut 2 atau mungkin 3 repetisi lagi, tapi karena di mental kalian tuh udah kalah duluan, kalian udah di pikiran kalian tuh kayak udah nggak bisa, udah nggak mampu. Padahal otot kalian tuh kalau dia bisa bicara, ayo masih bisa, satu lagi, masih bisa 2 lagi. Tapi di sini kalian udah kalah gitu. Akhirnya kalian lepas bebannya. Nah, jadinya kan nggak 100%. Iya, mungkin 90%. Tapi kan sayang 10% gitu kan. Nah, kalian bayangkan setiap kalian latihan 1 minggu 4 kali. Dalam 4 sesi itu kalian latihan 90%. Ya kan? 90%, 90%, 90%, 90%. Jadi masing-masing latihan kalian itu kehilangan 10% dari yang harusnya kalian bisa maksimal. Bayangin kalian lakukan itu sebulan, setengah tahun, 1 tahun. Bayangin betapa tidak maksimalnya latihan kalian gitu kan. Itulah makanya orang-orang yang udah pro bukan hanya dalam artian mereka udah lama latihan gitu ya, tapi mereka pro benar-benar ngerti gitu. Kalau seiring istilahnya seiring waktu berjalan, kalian makin familiar dengan latihan, kalian makin berpengalaman, kalian akan semakin sadar kalau working hard, working out hard, latihan yang keras itu benar-benar penting dibandingkan apapun yang lain-lainnya. Itu nggak sepenting itu. Jadi entah variasi latihan kalian, gerakan-gerakan yang kalian pilih gitu kan, itu nggak lebih penting dari satu poin ini, working out hard. Kalau kalian nggak work out hard, meskipun kalian variasi gerakannya udah yang paling efektif gitu, udah yang paling cocok dengan proporsi kalian, proporsi struktur tubuh kalian, terus istilahnya repetisinya, setnya itu kalian udah atur sedemikian rupa, udah kalian formulasi latihan kalian dengan begitu bagus gitu ya, begitu cocok lah istilahnya dengan diri kalian. Tapi kalian latihan itu kalian nggak bisa push diri kalian sampai 100%, itu nggak ada gunanya. Karena program latihan apapun kalau nggak dimaksimalkan, ya itu nggak ada gunanya gitu kan. Jadi itu kenapa aku bahasnya yang ini paling pertama gitu. Jadi di saat kalian, ya kalau kalian baru mulai nge-gym, nggak mungkin kalian langsung ngangkat beban yang super duper berat gitu ya, pasti kan nggak mungkin. Pasti kan kalian mulai dari yang agak ringan dulu. Tapi kayak aku bilang tadi, kalau kalian bisa ngangkat 10 kilo, kenapa kalian cuma ngangkat 8 kilo, ya kan? Kalau kalian bisa 8 repetisi, kenapa kalian cuma 6 repetisi? Kenapa kalian nggak ada kemauan untuk masih bisa lagi? Jadi istilahnya kalian sampai ke 6 repetisi, terus kalian kepikiran, tadi aku cuma mau 6 repetisi. Jadi pas kalian nyampe ke 6 repetisi, kalian udah, udah 6 gitu. Padahal kenapa kalian nggak mikir, ini udah 6 repetisi, tapi bisa nggak ya nambah lagi gitu? Karena kan kayak di awal tadi aku bilang, kalian tuh tujuannya adalah menstimulasi, mendorong otot kalian untuk berkembang gitu kan. Jadi jangan mau kalah, istilahnya kalian mental kalian tuh harus kuat gitu ya. Jadi bodybuilding is a mental game, kalian harus kuat. Kalau misalnya mental kalian nggak kuat, kalian nggak bakal bisa nge-push 100% gitu. Jadi itu yang harus kalian siapkan, mental kalian tuh benar-benar harus kalian harus bisa fokus gitu kan, sehingga kalian latihannya itu memberikan hasil yang kalian inginkan gitu kan. Itu makanya aku pas setelah latihan 3 bulan, 4 bulan, karena aku belajar juga gitu, bukan cuma sekedar latihan gak jelas gitu ya. Banyak orang yang latihan ngikutin influencer gitu kan, influencer latihannya kayak gini kayak gitu, mereka cuma ikut emulasi aja gitu, di copycat aja gitu. Tapi mereka bingung lah, aku udah latihan kayak influencer A, influencer B, kok nggak ada bedanya gitu kan. Nah, di luar daripada nutrisi dan recovery alias istirahat kalian, latihan kalian itulah yang mencerminkan hasil yang bakal kalian dapat nantinya gitu kan. Jadi untuk materi yang pertama ini, workout hard, kalian tuh harus latihan yang keras gitu. Kalian harus bisa push diri kalian untuk ayo bisa lebih. Jangan cuma
kalian goalnya satu, kalian lakukan satu gitu kan. Kalian lakukan satu, tapi kalau menurut kalian sejujur-jujurnya dalam hati kalian bisa kalian berpikir kayaknya satu itu udah oke, tapi bisa nambah setengah lagi, bisa nambah satu lagi, tambah, jangan ragu untuk nambah gitu. Karena ingat, kalian harus mendorong otot kalian untuk terus berkembang, progressive overload. Jadi udah 20 menit udah cukup kayaknya. Jadi jangan lupa untuk latihan yang serius, latihan fokus, dan latihan dengan keras gitu ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya, masih tentang gimana mengoptimalkan, memaksimalkan latihan beban kalian. Thank you guys.